Disclaimer, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini ditulis sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Buat yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di playlistnya ya. By the way, makasih banyak buat kalian yang udah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau menginformasikan untuk part selanjutnya, Mimin akan update secepatnya jika chapter terbarunya sudah keluar. Dimohon pengertiannya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ceritanya. Pria berkuncir itu masih tak percaya Chi bisa kalah dari peserta ujian selain Delius. Menurutnya, Chi jelas bukan petarung level 13 biasa. Chi terlahir di tingkat immortal, menguasai 2 kekuatan hukum dan tingkat kultivasinya pun jauh di luar jangkauan orang biasa. Chi sendiri mengakui kalau awalnya ia juga mengira lawannya adalah Delius, tapi orang itu langsung menyangkalnya. Ia bahkan sempat menyebutkan namanya, hanya saja Chi tidak mendengarnya dengan jelas. Pria berkuncir itu langsung yakin orang tersebut memang bukan Delius. Sejak ujian dimulai, hampir semua orang termasuk dirinya menonton aksi Delius. Kalau Chi benar-benar menjadi penguji untuk Delius, ia pasti langsung mengenalinya. Untuk membuktikannya, pria berkuncir itu menunjukkan rekaman pertarungan Delius melawan seekor monster ular raksasa. Hasilnya sudah jelas, monster sebesar itu sama sekali bukan lawan yang sepadan bagi Delius. Chi mengakui Delius memang sangat kuat. Tapi peserta yang mengalahkannya tetap bukan orang itu. Karena itu, Chi mulai menduga lawannya mungkin salah satu peserta lain yang punya garis keturunan tingkat sovereign. Dari data yang berhasil dikumpulkan, pria berkuncir menjelaskan kalau ada 3 super jenius lain dengan garis keturunan tingkat sovereign yang sedang unjuk gigi dalam ujian. Ketiganya tampil mencolok dan berhasil menarik perhatian banyak penonton. Namun setelah mengamati wajah mereka satu persatu, Chi langsung yakin tak satu pun dari mereka adalah orang yang pernah mengalahkannya. Hal itu justru bikin pria berkuncir semakin bingung. Kalau orang tersebut bukan pemilik garis keturunan sovereign, menurutnya hampir mustahil ada peserta yang mampu mengalahkan Chi hanya dengan satu serangan. Chi mulai menduga satu kemungkinan lain. Bisa jadi orang tersebut sebenarnya sudah berada di tingkat sovereign, hanya saja sengaja menyembunyikan kekuatannya. Pria berkuncir itu merasa dugaan tersebut masih masuk akal. Menjelang ujian, memang terkadang muncul peserta aneh yang sengaja menahan kekuatan dan tidak mau menonjol. Mereka berharap bisa tiba-tiba menunjukkan kemampuan luar biasa dan bikin semua orang terkejut. Sayangnya, kebanyakan dari mereka cuma terlalu percaya diri. Kalau dibandingkan dengan para ahli yang sudah terkenal dan terbukti kuat, mereka tidak ada apa-apanya. Namun tiba-tiba semburan cahaya menyilaukan meledak dari pusat istana. Chi dan pria berkuncir itu langsung terkejut. Mereka tahu betul fenomena tersebut. Itu adalah fenomena langit berbintang, tanda yang hanya muncul ketika seorang peserta berhasil menyelesaikan tahap ke-7. Dan orang yang baru saja mencapainya adalah Delius. Bukan cuma berhasil menyelesaikan seluruh tahap, Delius bahkan hampir memecahkan rekor waktu penyelesaian tercepat sepanjang sejarah akademi. Chi mengakui bahwa Delius memang pantas disebut pemilik garis keturunan tingkat dominator. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Apalagi ujian kali ini sama sekali tidak mudah. Hanya tahap pertama yang masih dijaga oleh murid senior akademi. Mulai tahap berikutnya, para peserta harus menghadapi monster asing tingkat jenderal yang ditangkap langsung dari medan perang antar dimensi. Kekuatan mereka dimulai dari level 13, dan setiap tahap berikutnya akan semakin sulit. Bahkan murid senior akademi belum tentu mampu mencapai tahap ke-7 kalau harus mengulang ujian. Tapi Delius justru melewati semuanya dalam waktu yang sangat cepat. Selain Delius, 3 peserta dengan garis keturunan tingkat sovereign tadi juga menunjukkan hasil yang sangat bagus.
Peserta tercepat di antara mereka bahkan sudah mencapai tahap keempat. Pria berkuncir itu sampai mengakui kalau mereka jauh lebih kuat dibanding dirinya saat dulu mengikuti ujian yang sama. Namun tepat saat itu, laporan terbaru dari area ujian muncul. Chi dan pria berkuncir langsung terdiam. Ternyata bukan cuma Delius yang berhasil menembus sampai tahap ketujuh. Ada satu nama lain yang sama sekali tidak mereka kenal, Lu Sheng. Pria berkuncir itu benar-benar tak percaya. Ia bahkan sempat mengira laporan tersebut mengalami kesalahan tampilan. Baginya, mustahil petarung di tingkat immortal bisa menembus tahap ketujuh. Karena itu, ia langsung curiga Lu Sheng mungkin memanfaatkan orang dalam untuk bisa sampai sejauh ini. Kalau memang benar begitu, tindakan tersebut sudah benar-benar keterlaluan. Tapi begitu wajah Lu Sheng muncul di layar, Chi langsung terkejut. Ia buru-buru memberitahu pria berkuncir itu bahwa Lu Sheng adalah peserta yang mengalahkannya di tahap pertama ujian. Sementara itu, beberapa menit sebelum Delius menyelesaikan tahap ketujuh, tepat di depan gerbang ujian, para penonton, keluarga peserta, Haiji Dao, dan yang lainnya masih menunggu hasil ujian. Tak lama, seorang pria tiba-tiba melompat keluar dari gerbang dimensi dalam kondisi berantakan. Ia adalah tuan muda dari keluarga Noxis. Pria itu tampak sangat kesal karena dirinya tak mampu melanjutkan ujian. Pelayan yang menunggunya langsung bergegas menghampiri dan membawanya ke tim medis untuk mendapat perawatan. Para penonton di sekitar hanya melirik sebentar sebelum kembali menatap gerbang ujian. Mereka lebih memikirkan apakah rekan ataupun anggota keluarga mereka bisa menyelesaikan ujian dengan selamat. Melihat semakin banyak peserta kuat yang tersingkir, Pablo mulai sadar kalau tingkat kesulitan seleksi ini jauh lebih tinggi dari perkiraannya. Beberapa peserta yang gagal tadi bahkan tidak lebih lemah darinya, ada pula yang justru lebih kuat. Haiji Dao merasa itu sangat wajar. Kalau syarat masuk akademi cuma membutuhkan level 13, dirinya dan Pablo pasti sudah ikut sejak awal. Tapi kenyataannya mencapai level 13 saja jelas belum cukup untuk lolos dari ujian seperti ini. Pablo mengaku paham, apalagi banyak jenius muda yang baru memasuki area ujian tapi tak lama kemudian langsung tersingkir. Sekarang satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah hasil ujian putrinya. Haiji Dao meminta Pablo berhenti memusingkannya. Menurutnya, keberhasilan Zhou tetap bergantung pada potensi dan kemampuannya sendiri. Terus berharap tidak akan mengubah apapun. Selama Zhou belum keluar dari area ujian, berarti peluangnya masih ada. Setelah itu, perhatian Haiji Dao beralih pada Lu Sheng. Sampai sekarang, peringkat Lu Sheng memang belum diumumkan. Tapi kekuatan yang sudah ia tunjukkan benar-benar jauh di luar perkiraannya. Bahkan kemampuan Lu Sheng sudah puluhan ribu kali lebih tinggi dari ekspektasi awal Komandan Bintang. Dengan kekuatan sebesar itu, Haiji Dao yakin Lu Sheng seharusnya tidak akan kesulitan menyelesaikan ujian dan masuk ke Akademi Tianwei. Sedangkan untuk Aonon, Haiji Dao memilih tidak terlalu memikirkannya. Kalau Aonon berhasil lolos, tentu itu bagus. Tapi kalau gagal, paling buruk mereka hanya perlu kembali ke markas, lalu melanjutkan latihan dan menempa diri di medan perang antar dimensi. Keheningan di luar gerbang akhirnya pecah saat papan peringkat tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Seperti yang mereka duga, nama pertama yang muncul adalah Delius. Ia langsung menempati posisi teratas. Saat sebagian besar peserta masih berkutat di tahap ketiga, Delius sudah mencapai tahap ke-6. Semua orang akhirnya sadar kalau Delius benar-benar mendominasi seleksi kali ini. Jaraknya dengan peserta lain terlalu jauh. Bahkan nama-nama dari keluarga besar seperti Okulando, Jack Connor, dan yang lainnya masih tertinggal di belakang. Di saat yang sama, seorang wanita berambut merah dari keluarga Okulando sedang mengamati jalannya ujian dari kejauhan. Hasil sementara itu sama sekali tak membuatnya heran. Delius memang sangat mengerikan. Awalnya ia mengira garis keturunan tingkat sovereign milik keluarganya sudah cukup kuat. Tapi sekarang ia baru sadar kalau jarak kekuatannya dengan Delius masih sangat jauh. Tak lama, seorang pria dari keluarga Connor datang menghampirinya. Pria itu mengingatkan kalau garis keturunan tingkat dominator jelas bukan sekedar isapan jempol belaka. Bahkan menurutnya, Delius berpeluang menjadi penguasa galaksi Sky Serpent di masa depan. Jika terus berkembang,
bukan tak mungkin Delius juga akan mencapai ranah domain Lord. Kalau itu benar-benar terjadi, garis keturunan tingkat sovereign tak lebih dari butiran debu di hadapannya. Wanita berambut merah itu justru heran kenapa Connor sampai repot-repot datang menonton. Padahal ia sendiri tahu perwakilan keluarganya hampir mustahil merebut peringkat pertama. Connor mengaku cuma ingin melihat sejauh mana perwakilan keluarganya bisa melangkah dalam seleksi kali ini. Selain itu, persaingan antar pemilik garis keturunan tingkat sovereign masih cukup menarik untuk ditonton. Sebab meski berada di tingkatan yang sama, kekuatan mereka belum tentu setara. Saat itu, Okulando masih berada di peringkat kedua, satu posisi di atas Jack Connor. Keduanya sama-sama sudah menyelesaikan tahap ketiga. Namun sesaat kemudian, Jack Connor berhasil menembus tahap keempat dan langsung melompati posisi Okulando. Melihat itu, wanita berambut merah tersebut langsung kesal. Connor pun menyindir kalau wanita itu tak perlu heran dan marah. Kenyataannya, perbedaan kekuatan tetap ada meski mereka berada di tingkatan garis keturunan yang sama. Tak lama kemudian, papan peringkat kembali berubah. Kali ini, Delius berhasil menyelesaikan tahap ketujuh. Wanita berambut merah dan Connor langsung melongo. Keduanya bahkan sampai gemetar melihat hasil tersebut. Connor merasa posisi Delius sudah hampir mustahil dikejar. Bagi Jack Connor dan peserta lainnya, target paling realistis sekarang hanyalah memperebutkan posisi kedua. Namun, wanita berambut merah itu tiba-tiba teringat pada sebuah rumor yang muncul sebelum ujian dimulai. Katanya ada seorang pendatang baru yang pernah berhadapan langsung dengan Delius. Orang itu bahkan sengaja membiarkan Delius menyerangnya dan hanya mengalami sedikit luka. Rumornya bahkan lebih gila lagi. Jika pendatang baru itu benar-benar membalas serangan, Delius mungkin akan kalah. Connor langsung menganggap cerita itu terlalu berlebihan. Menurutnya, dalam seleksi kali ini saja Delius sudah jelas menjadi peserta terkuat di antara para perwakilan keluarga besar. Bahkan keluarga Okulando dan Connor sendiri bukan tandingannya. Jadi menurut Connor, mustahil ada orang random tanpa dukungan keluarga besar yang mampu mengalahkan Delius. Wanita berambut merah itu akhirnya mengakui kalau penjelasan Connor memang masuk akal. Bisa jadi rumor tersebut cuma omong kosong atau sengaja disebarkan untuk memeriahkan suasana. Connor langsung tertawa. Ia malah heran bagaimana wanita itu bisa tertipu kabar hoaks seperti itu. Namun beberapa saat kemudian, tawa Connor langsung berhenti. Ia dan wanita berambut merah itu mendadak terdiam. Informasi terbaru yang muncul di papan peringkat benar-benar membuat keduanya melongo. Sementara itu, beberapa menit sebelum Delius mencapai tahap ketujuh, sebuah kapal luar angkasa berukuran sangat besar melayang tak jauh dari lokasi gerbang ujian. Di dalam ruang komando, Tetua Yin dan Yansin menatap papan peringkat dengan serius. Sejak awal, perhatian mereka hanya tertuju pada Luseng. Masalahnya, sampai saat itu, Luseng masih tertahan di tahap ketiga. Posisinya bahkan terlempar jauh dari 10 besar. Hal itu membuat Tetua Ying gelisah. Semua peserta dengan garis keturunan tingkat sovereign sudah mencapai tahap keempat. Belum lagi Delius yang masih kokoh memimpin di posisi pertama. Melihat hasil itu, Tetua Ying mulai meragukan kemampuan Luseng. Ia menduga keberhasilan Luseng menahan serangan Delius sebelumnya mungkin hanyalah sebuah kebetulan. Bisa jadi saat itu Delius memang sengaja menahan kekuatannya agar tidak benar-benar membunuh Luseng. Tapi ada juga kemungkinan lain. Mungkin Luseng menggunakan teknik atau metode rahasia yang bisa meningkatkan kekuatan tempurnya untuk sementara waktu. Dan sekarang setelah masuk ke dalam ujian seleksi, kekuatan aslinya mulai terlihat. Yansin merasa Luseng tak mungkin bertindak sejauh itu. Namun Tetua Ying menganggap kemungkinan itu cukup masuk akal. Menurutnya, jika Luseng benar-benar sekuat yang mereka bayangkan, progresnya dalam ujian seharusnya jauh lebih cepat dibanding peserta lain. Tetua Ying mengakui Luseng memang berbakat, tapi kalau dibanding dengan Delius, jaraknya masih terlalu jauh. Bahkan menurutnya, Luseng masih berada di bawah beberapa jenius dengan garis keturunan tingkat sovereign di generasi sekarang. Yansin akhirnya hanya bisa terdiam. Ia tak bisa membantah karena penjelasan Tetua Ying memang terdengar cukup masuk akal. Namun tepat pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Posisi Lu Sheng tiba-tiba meroket dari papan bawah sampai ke puncak. Namanya langsung berdiri sejajar dengan Delius di posisi yang sama. Yanxin dan Tetua Ying langsung melongo saat melihat papan peringkat. Keduanya benar-benar tak memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, di tempat lain, sebuah anak panah raksasa berkilau keemasan sedang melesat lurus menembus kegelapan. Dalam sekejap, kegelapan yang menyelimuti area tersebut perlahan menghilang. Jeritan dan lolongan monster menggema dari berbagai arah setelah tanpa sengaja tersapu oleh serangan panah raksasa itu. Tak jauh dari sana, Lu Sheng justru berjalan dengan santai. Baru saat itulah ia menyadari satu hal. Kekuatan hukum yang ekstrim yang sudah dipadatkan sampai batas maksimal lalu dipadatkan dengan kemampuan memanah ranah ke-6 ternyata bisa menghasilkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari perkiraannya. Lu Sheng pun langsung memutuskan memberi nama pada teknik barunya, Arrow of a Billion Suns, atau bisa disebut panah 1 miliar matahari. Dan inilah akhir dari part 172 dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.